Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifat Salsabila Sanjaya, MPM 193-10133 dari kelompok 14. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang ISK. Jadi, ISK atau infeksi saluran kemih itu adalah suatu istilah umum yang dipakai untuk mengatakan adanya infeksi pada suatu mikroorganisme pada saluran kemih. Nah, di mana pada suatu kultur urin terdapat keberadaan bakteri di saluran kemih dalam jumlah yang sangat tinggi. Nah, jumlah bakterinya itu kurang lebih ada 1000 mililiter. Nah, di sini jika jumlah bakteri berkisar antara 0 sampai 10 mili, urin masih dikatakan normal. Nah, tapi kalau di atas 10.000 itu udah termasuk tidak normal. Nah, ISK dapat terjadi di mana saja. Di saluran kemih, misalnya di bagian ginjal, urirer, kantung kemih, atau di uretra. Nah, di sini ISK itu bisa menyerang laki-laki ataupun perempuan dari semua umur, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun pada umur lanjut. Nah, akan tetapi wanita lebih rentan beresiko karena organ wanita itu lembab dengan perlensasinya itu sebesar 5-15%, karena muara uretra dari vagina dekat dengan daerah anal. Nah, terus penyebab paling umum ISK itu biasanya ada Escherichia coli, dapat pula disebabkan oleh proterus. Nah, di sini ada beberapa faktor yang memicu terjadinya infeksi pada saluran kemih. Ada yang pada wanita itu biasanya karena muara vagina dekat dengan daerah anal. Nah, sehingga bakteri yang berasal dari anal itu mudah masuk ke daerah vagina. Nah, terus ada juga karena cara membersihkan organ vital yang salah, sehingga bakteri dapat masuk ke saluran kemih. Nah, ada juga karena adanya penyumbatan di hormon. Terus adanya juga masalah genetik yang menyebabkan saluran kencing tidak berfungsi dengan normal. Terus ada juga iritasi yang terjadi pada organ intim. Terus yang terakhir itu ada juga karena terjadinya pembesaran prostat atau memiliki batu ginjal pada laki-laki dapat memicu ISK. Nah, di sini juga biasanya gejala dari ISK itu bisa mengakibatkan keinginan untuk buang air kecil tidak terkontrol. Nah, maka dari itu penderita ISK akan lebih sering buang air kecil, dan ketika buang air kecil itu dia merasakan lebih rasa nyeri, akan dialami juga akibat salah satu organ dari saluran kencingnya itu terinfeksi. Nah, perut juga akan terasa tidak nyaman, dan di bagian panggul akan terasa seperti tertekan. Nah, sehingga sangat mengganggu. Sama halnya dengan batu ginjal, urin yang dikeluarkan juga berubah warna dan aroma. Urin lebih menyengat baunya dan bisa bercampur dengan darah. Nah, jika ISK dialami di bagian ureter, maka akan menyebabkan gejala seperti mual dan muntah. Di sini ada juga komplikasi dari ISK. Nah, jika ISK tidak ditangani segera, maka dapat menimbulkan terjadinya komplikasi. Nah, ada yang pertama itu gangguan pada ginjal. Biasanya itu komplikasi ISK yang terjadi adalah gangguan pada ginjal. Di saat seseorang mengalami infeksi di kantung kemih, maka bakteri bisa naik dan kemudian masuk ke dalam ginjal. Nah, yang kedua itu ada infeksi darah. Nah, kalau infeksi darah itu komplikasi ISK yang terjadi ini biasanya di saat bakteri yang ada di saluran kemih masuk ke dalam aliran darah, dan pada akhirnya akan menyerang organ tubuh lainnya. Terus yang ketiga itu ada prostatitis. Nah, ini komplikasi ISK ini biasanya hanya dialami oleh pria. Nah, terjadi di saat kelenjar prostat mengalami peradangan. Nah, di sini untuk pengobatan biasanya ada terapi antibiotik untuk membunuh bakteri gram positif maupun gram negatif. Nah, yang pertama itu biasanya memakai amoxicillin 20-40 mg kilogram per hari dalam 3 dosis. Nah, terus biasanya juga ada cotrimoxazole atau trimetoprim, itu 6-12 mg trimetoprim kilogram
per hari dalam 2 dosis. Nah, biasanya juga ada coamoxilef digunakan pada ISK dengan bakteri yang resisten terhadap contrimazole. Nah, terus ada juga coalfamiclay digunakan pada ISK yang bakteri yang resisten terhadap cotrimoxazole. Nah, di sini ada pemeriksaan bakteriologi urin. Nah, biasa itu dilakukan dengan cara kuantitatif, yaitu menghitung jumlah kuman dan dalam rata-rata per mili urin. Nah, yang pertama itu ada jika jumlah kumannya kurang dari 10.000 mili urin berarti normal. Nah, terus kalau kumannya itu antara 10.000 sampai 100.000 itu biasanya mengindikasi suatu infeksi di dalam saluran urin. Nah, ada juga yang jika jumlah kumannya itu lebih dari 100.000 itu biasanya terindikasi adanya infeksi saluran kemih. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.